Puluhan mahasiswa melakukan aksi tolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Massa menilai pemberlakuan PPKM darurat membuat masyarakat semakin sengsara. Massa juga mendesak pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemberlakuan PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah dan dimulai pertanggal 3 Juli lalu dinilai kurang maksimal dalam menekan kasus persebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah kasus COVID-19 di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Belum turunnya kasus COVID-19 di Indonesia dan masih diberlakukannya PPKM darurat, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak pemberlakuan PPKM darurat. Massa dari mahasiswa menilai pemberlakuan PPKM darurat tidak efektif dan tidak dapat menekan kasus persebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat tetap beraktivitas meski ada PPKM darurat. Untuk itu, dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan dan mendesak pemerintah untuk serius dalam menangani kasus COVID-19. Massa juga mendesak pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018 serta memberikan jaminan kepada para tenaga medis. Massa aksi dari IMM Cabang Malang juga mengkritisi pemadaman PJUM di ruas jalan utama, mendesak pemerintah di Malang Raya untuk memberikan penerangan jalan umum bagi masyarakat. Pada intinya, kita paham ini adalah kondisi pandemi COVID-19, oleh karena itu kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama ingin menyampaikan audiensi kepada DPR. Itu adalah prinsip kami. Yang kedua, kita mengambil tema besar, yaitu mendesak pemerintah segera tuntaskan kasus COVID-19 dan wujudkan kebutuhan dasar masyarakat. Jadi itu yang kemudian menjadi grand issue dari kami yang akan kita sampaikan kepada DPR. Kemudian tuntutannya ada 9 tuntutan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, terapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 secara mutlak dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua, wujudkan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, wujudkan new normal dan pemulihan penghidupan perekonomian masyarakat. 4. Menuntut pemerintah bertanggung jawab terhadap buruh yang di PHK serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak normatif bagi buruh. Yang kelima, berikan jaminan kesehatan bagi tenaga medis. Yang keenam, berikan jaminan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat. Yang ketujuh, mengecam aksi represif aparat dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang kedelapan, menolak tenaga kerja asing TKA di masa pandemi COVID-19 dan mendesak pemerintah Kota Malang untuk memberikan penerangan jalan umum. Sekali lagi, mendesak pemerintah Kota Malang untuk memberikan penerangan jalan umum baik selama pandemi bahkan pasca pandemi. Itu harus diberikan, Pak. Siman Alfredo melaporkan. Anggota DPRD Kota Malang mengkritisi pemerintah Kota Malang karena dinilai lamban dalam penanganan kasus COVID-19 di Kota Malang. Pemkot dinilai hanya berwacana sedangkan prakteknya tidak berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika, yang menyebut Pemkot lebih banyak berwacana dalam penanganan COVID-19 di Kota Malang. Di mana wacana Pemkot Malang yang akan mempersiapkan tempat isolasi terpadu atau isoter hingga saat ini belum ada. Bahkan DPRD juga belum mendapatkan informasi dari eksekutif terkait lokasi-lokasi yang nantinya bakal dijadikan isoter bagi pasien positif COVID-19. Selain mengkritisi penanganan COVID-19 di Kota Malang, anggota legislatif juga mendorong pemerintah Kota Malang untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai 70%. Saat ini vaksinasi bagi warga di Kota Malang baru mencapai 13%. Untuk percepatan vaksinasi bagi masyarakat ini harus dilakukan khusus untuk vaksin dosis kedua yang dinilai masih sangat minim. Yang kita ingin adalah bagaimana Pemkot bisa berpikir out of the box. Diskresi aturan itu harus dilakukan jika ingin percepatan. Nah, kami hanya mendorong karena eksekutor ada di eksekutif. Kita hanya bisa mendorong dan mengingatkan bahwa lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Gitu aja. Nah, mengenai vaksin, kita menginginkan herd immunity di Kota Malang kan minimal di angka 70%. Sampai hari ini baru di angka 13%.
Yang disampaikan Pak Wali 48% adalah baru yang 1 kali. Yang 1 kali vaksin memang sudah di angka hampir 400.000, itu adalah di angka 43%, tapi yang 2 kali kan masih sangat rendah, baru di angka 60 ribuan. Dosis kedua artinya? Dosis kedua. Nah, yang dosis kedua ini yang akan kita gencarkan. Karena apa? Karena herd immunity itu kan di angka 70%. Kita masih 13, berarti masih kurang di angka 55%-an. Nah, 58% malahan. Itu yang ingin kita kejar supaya penanganan COVID apapun, kalau sumber masalahnya tidak diselesaikan, yaitu ketahanan masyarakat, percuma kita menyelesaikan akibat-akibat masalah. Simon Alfredo melaporkan. Membiasakan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kecamatan Pakis menggelar operasi justisi protokol kesehatan. Pada kegiatan ini, pengguna jalan yang terjaring diberikan masker dan diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Upaya untuk mencegah sekaligus menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Malang terus dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19 bersama unsur terkait. Pada PPKM level 4 ini, operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan kembali dilakukan di pintu exit tol Pakis dengan menerjunkan puluhan aparat gabungan dari TNI, Polri, Trantip dan Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis dan unsur terkait lainnya. Sampai dengan hari Minggu 8 Agustus 2021, jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang sebanyak 11.032, sembuh 7.363 orang, dan meninggal 490 orang, serta 843 terkonfirmasi positif disumbang dari wilayah Kecamatan Pakis. Menurut Dandramil Pakis menjelaskan protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 termasuk penggunaan masker sebagai tanggung jawab seseorang kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di lokasi operasi penegakan disiplin ini terjaring sebagian pengguna jalan melintas yang masih tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Para pelanggar ini diberikan masker dan pemahaman pentingnya mematuhi protokol kesehatan oleh petugas. Dari yang kita laksanakan, ya, alhamdulillah kita dari pemakaian, contohnya masker ya, orang semakin sadar memakai masker walaupun mungkin di lapangan masih kita temukan saudara-saudara kita yang tidak pakai masker, tapi tetap kita ya. Dalam hal ini Pak Camat dan staf dan ambil bersama staf anggota, kemudian Kapolsek bersama staf anggota, tetap kita terjawab untuk melaksanakan operasi justisi, yaitu pemakaian masker, ya, dan kebiasaan atau merubah kebiasaan. Kalau untuk yang terkonfirmasi positif di Pakis ini seperti apa saat ini, Pak? Sejak PPKM kita laksanakan, ya, ini sudah hampir sudah menurun konfirm daripada warga Pakis. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Jajaran Kodim 0818 bersama Polri membagikan obat kepada warga masyarakat yang melakukan isolasi karena COVID-19. Obat yang dibagikan tersebut tidak hanya di tempat isolasi terpusat, namun dibagikan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. TNI dari jajaran Koramil 02 Kodim 0818 Malang Batu bersama Polri membagikan obat untuk warga terpapar COVID-19 dengan gejala ringan. Sebanyak 5 jenis obat dari pemerintah melalui Kodim 0818 Malang Batu dibagikan kepada 80 orang yang sedang menjalani isolasi di tempat isoter YPPI Desa Sumberjo, Kecamatan Batu. Adapun jenis obat yang dibagikan pada warga yang menjalani isolasi 5 macam obat yang dikemas dalam box. Pengawas isoter mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan obat untuk warga yang menjalani isolasi di isoter. Sehingga dengan obat ini, warga akan semakin cepat kesembuhan dari gejala COVID-19. Para TNI dan Polri selain membagikan obat pada tempat isolasi terpusat atau isoter, juga membagikan obat pada warga yang menjalani isolasi mandiri di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu.
Tidak hanya itu, petugas di sela-sela pembagian obat juga membantu warga melakukan penyemprotan desinfektan di sekitar rumah warga yang menjalani isolasi mandiri. Saya berterima kasih sekali atas bantuan obat-obatan ini. Tadi saya lihat komposisinya, ini memang obat-obatan untuk pasien COVID. Ya, ada antivirusnya, ada antibiotiknya yang di pasaran sangat langka. Ya, dan ini sangat-sangat membantu pasien yang ada di shelter di sini. Saya berharap dengan hanya obat-obatan ini, mereka di shelter lebih cepat sembuhnya, tidak menjadi lebih berat lagi, dan kedepannya mungkin kalau ada bantuan kita bisa menerima lagi Pak Ramil. Di sini ada berapa orang yang dapat? Fluktuatif ya. Pernah satu saat kita lebih dari atas 100. Hari ini mungkin banyak yang pulang 68, tapi juga masih ada yang masuk lagi nanti ke depannya. Dan Ramil Batu menjelaskan, pemberian obat untuk warga yang menjalani isolasi mandiri ini bertujuan untuk mempercepat penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Batu agar capaian program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tercapai. Sementara itu, jumlah obat dari pemerintah melalui Kodim 0818 Malang Batu yang dibagikan sebanyak 90 box yang berisi 5 macam obat dan vitamin. Diharapkan dengan obat yang diterima warga ini bisa mempercepat kesembuhan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Obat yang dibagikan pada pagi hari ini obat itu merupakan dari pemerintah pusat yang dibagikan melalui Kodim 0818 Malang Batu, dibagikan langsung ke seluruh jajaran Kuramil, khususnya di Kuramil 02 Batu ini ada beberapa paket, yaitu 92 paket isoter dan beberapa paket dari isoman. Itu jenis obat apa aja? Jenis obatnya itu ada yang vitamin, ada lihat tadi itu ada yang menahan dahak, termasuk itu banyaklah pokoknya obat itu. Harapan dengan pemberian obat ini dari kami menyampaikan bahwa masyarakat itu kalau melaksanakan isoman itu harus kita laksanakan melalui isoter. Nah, harapannya semuanya itu bisa terpantau dan terdeteksi oleh perawat di sini. Nah, untuk penyembuhan masyarakat yang terpapar COVID-19. Yanto Yancong melaporkan. Melimpahnya stok bawang merah di pasaran berdampak pada turunnya harga bawang merah kering di tingkat petani. Harga ini dikhawatirkan akan semakin turun ketika di beberapa wilayah berlangsung panen raya. Turunnya harga bawang merah ini terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Bawang merah kering di tingkat petani sempat menyentuh 20 ribuan per kilogram, tetapi saat ini sudah turun di kisaran 15 sampai 16 ribuan di tingkat petani. Kondisi ini diduga terjadi karena banyaknya stok bawang di pasaran karena ada daerah di Jawa Timur yang sedang berlangsung panen raya bawang merah sehingga berpengaruh pada harga bawang di pasar. Kondisi ini tentu saja banyak dikhawatirkan petani karena harga bawang ini bisa semakin turun dalam beberapa hari atau minggu ke depan dan bisa menyentuh angka 10 ribuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut salah seorang petani menjelaskan, turunnya harga bawang merah ini lumayan banyak sehingga bisa berpengaruh pada hasil penjualan, terlebih untuk biaya obat-obatan juga semakin mahal. Di lokasi kawasan lahan pertanian Gading Kulon, proses penjemuran bawang sedang berlangsung sebelum dijual dan faktor cuaca juga berpengaruh sehingga hasil panen kurang maksimal. Harga bawang merah kering di tingkat petani, Pak? Ya 16 darah 15. 15-16, Pak. Itu harganya sudah naik apa turun, Pak? Hampir turun. Hampir turun? Mulai turun. Mulai turun, Pak? Ya. Kemarin pernah sempat berapa itu? 20. Udah 20? Ya. Berapa hari yang lalu itu, Pak? 1 mingguan. 1 mingguan? Oh, turunnya kok ya? Lumayan, Pak ya? Pak, kalau turun ini kenapa, Pak? Mulai banyak yang panen apa gimana? Ya katanya nganjuk panen raya. Oh, nganjuk panen raya, jadi harga bawangnya turun, Pak ya? Turun ya. Tapi untuk kualitas gimana untuk hasil panennya? Ini kan cuaca juga kayak gini. Ya, kurang memenuhi syarat. Hasilnya kurang memuaskan. Oh gitu, Pak ya? Ya. Kenapa? Kecil-kecil apa gimana? Ya, cuacanya tidak bisa. Tapi kalau ketersediaan air kawasan sini kan bagus, Pak ya? Ya bagus. Bagus, Pak ya? Cukup. Kira-kira dalam beberapa minggu ke depan gimana harganya kira-kira? Terus turun lah. Turun-turun? Ya. Sampai berapa biasanya paling rendah, Pak? Ya antara 10 ribuan lah. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat dan kegotong royongan warga dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Seperti halnya yang dilakukan warga Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji. Mereka bergotong royong menghiasi kampungnya dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 276 meter. Selain membentangkan bendera, warga juga melukis pagar dengan mural bertemakan slogan pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam rangka menyambut kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, warga Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji membentangkan bendera merah putih sepanjang 276 meter. Bendera merah putih tersebut dibentangkan di sepanjang jalan masuk kampung Desa Punten. Tidak hanya bentangan bendera merah putih, namun warga juga menghiasi pagar rumahnya dengan lukisan mural yang berslogan Kampung Tangguh. Pembentangan bendera merah putih ini selain memperingati kemerdekaan RI juga untuk mengenang para pahlawan yang gugur di medan perang. Seperti halnya pahlawan dari desa setempat yang kini dijadikan nama jalan, yaitu Jalan Rusman di Desa Punten. Salah satu tokoh masyarakat setempat mengaku, kemeriahan yang dilakukan warga ini sebagai bentuk semangat warga dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga berharap, melalui Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, semoga wabah pandemi COVID-19 yang melanda negeri tercinta ini bisa segera berakhir. Bendera dibentangkan 276 meter, lebar 1 meter dengan biaya swadana masyarakat. Yang pertama untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan yang kedua adalah memperingati atau memberi jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Kebetulan ini adalah Jalan Rusman dan dominasinya Jalan Rusman, makanya dikasih nama Jalan Rusman. Ya, harapan kami mudah-mudahan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yang pertama adalah segera berakhirnya masalah COVID, sehingga perekonomian yang ada di Desa Punten khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya segera pulih kembali. Yanto Yancong melaporkan.